Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri tentang OP di mana kita akan membahas tentang konstruktor. Nah, jadi konstruktor ini merupakan sebuah metode yang spesial atau khusus. Kenapa saya sebut spesial? Karena metode ini akan otomatis dijalankan ketika sebuah kelas diinstansiasi atau sebuah objek dibuat. Nah, jadi jika teman-teman membuat objek baru dengan menggunakan keyword new, maka akan ada metode yang otomatis dijalankan, yaitu konstruktor metode ini. Supaya teman-teman tidak bingung, maka langsung saja kita terapkan atau praktekkan ke studi kasus yang sudah kita buat di video sebelumnya. Let's go. Nah, jadi pertama teman-teman jangan lupa nyalakan Apache-nya. Nah, untuk MySQL ini tidak perlu untuk sekarang ini karena kita belum menggunakan database. Lalu kita buka kode editor. Di sini teman-teman dapat menggunakan kode editor proper teman-teman. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Lalu kita open folder yang sudah kita buat di video sebelumnya. Nah, nama folder saya open_pp. Nah, jika teman-teman bingung untuk membukanya, teman-teman dapat klik file lalu open folder. Nah, jadi ini merupakan hasil dari video kemarin di mana kita memiliki kelas produk yang di dalamnya terdapat berbagai properti dan satu buah metode. Lalu kita juga sudah membuat instannya, yaitu terdapat dua objek, ada produk 3 dan produk 4. Yang dimana produk 3 ini mendefinisikan kategori handphone dan yang produk 4 ini kategori laptop. Jika teman-teman lihat, kita membuat objek ini sangat panjang dan sangat rumit. Kita harus menuliskan secara ulang dan secara otomatis untuk mengisi propertinya. Dan bayangkan, jika teman-teman sudah memiliki banyak produk, pasti ini sangat merepotkan. Nah, karena itu kita harus menyederhanakan hal tersebut dengan cara menggunakan constructor method. Nah, jadi jika teman-teman memiliki objek baru, teman-teman dapat mengisi detail ini ke parameternya, ke parameter kelasnya. Nah, di sini. Nah, langsung saja mari kita coba. Jadi pertama-tama teman-teman duplikat dulu file ini, file produk ini supaya teman-teman memiliki historinya. Nah, dengan cara klik file lalu save as. Lalu misalnya nama file yang baru isi constructor. Lalu kita save. Nah, lalu sekarang kita kerja di file yang baru yaitu constructor. Nah, untuk cara buatnya sama-sama seperti kita membuat metode biasa, itu menggunakan public function. Nah, lalu untuk namanya ini khusus ya, itu underscore construct. Nah, ini kenapa ada underscore? Karena construct ini salah satu magic method yang dimiliki oleh PHP. Nah, jadi setiap produk ini dibuat, maka metode ini akan otomatis dijalankan. Nah, misalnya kita akan tekan echo hello world. Nah, ini artinya hello world ini akan dijalankan atau akan dipanggil ketika kelasnya diinstansiasi. Nah, selanjutnya kita save. Lalu kita lihat di sini teman-teman buka foldernya, itu localhost for opphp. Lalu nama filenya ini constructor. Nah, di sini teman-teman dapat lihat ini terdapat hello world. Nah, ini berulang ya hello world-nya. Kenapa? Karena hello world ini akan dijalankan setiap kelasnya ini diinstansiasi. Nah, di sini kita memiliki dua instansiasi ya. Produk 3 dan produk 4. Ya. Nah, namun untuk sekarang ini kita tidak akan melakukan ini. Nah, jadi setiap konstruk ini dipanggil, maka kita akan menerima parameter. Yang dimana parameter ini akan kita gunakan untuk mengisi properti yang ada di dalam kelas. Nah, jadi kita akan menerima parameter merek, misalnya prosesor, lalu RAM, ROM, dan harga. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan, ini sama ini berbeda ya. Karena ini terdapat di dalam function atau method, maka merek yang ini
variabel lokal, sedangkan ini properti yang ada di dalam class. Jadi ceritanya setiap kita mengirimkan nilai ke construct, maka nilainya akan masuk ke sini, lalu akan kita gunakan untuk mengisi nilai properti yang ada di dalam class. Nah, untuk isi dari metode construct ini kita isi dengan kita akan melimpah nih, jadinya kita akan melimpah nilai atau kita akan mengisi nilai properti ini. Jika teman-teman ingat, menggunakan keyword this. Lalu merek kita isi dengan mereknya ini, parameter yang kita kirim merek. Lalu sama lagi this processor ROM is harga. Udah ya, kita save. Dan selanjutnya, jadi yang akan kita lakukan bukan seperti ini lagi ya, bukan seperti ini, namun kita akan menambahkan datanya ini di parameternya di sini. Nah, dulu kita ini dulu, kita lihat tuh tadi nilainya. Pertama mereknya ini masukin di sini, Redmi Note 9, MediaTek Helio G85 4GB. Nah, ya. Lalu ini kita hapus ya. Nah, ini juga sama produk part. Supaya udah kita copy saja ini. Kita hapus ini. Tentu ini Core i. Nah, ya. Kita save. Lalu kita lihat. Ya, sama seperti sebelumnya. Nah, ini jadi kita mengirimkan parameter yang dimana kita tangkap di constructor method sini, lalu kita isi yang properti yang ada di dalam kelas ini, kita isi dengan nilai dari setiap parameternya. Teman-teman juga dapat mengisikan nilai default. Nah, dengan cara kita isi nilai defaultnya ini di dalam constructor saja. Jadi ini kita hapus saja. Hapus. Lalu isi nilai defaultnya di dalam sini. Misalnya nilai default merek, prosesor, ya seperti bawahi menggunakan ARTZ ya. ROM ini 0 misalnya. Nah ya, selanjutnya kita buat objek baru, produk 5 yang isinya kita hanya mengirimkan satu
satu parameter saja. Yang lainnya kita isikan nilai default. Misalnya Redmi 9. Nah, lalu kita vardam produk 5 ini. Apakah nilai yang kita tidak isikan di parameter ini menggunakan nilai defaultnya atau tidak? Lalu kita save, kita lihat di browser, kita refresh. Itu dulu supaya jelas, kita echo biar dulu ya 4 titik koma. Lalu kita buka lagi, kita refresh. Nah, di sini teman-teman dapat lihat terdapat objek yang isinya ini dapat merek Redmi 9, dan yang kedua ini prosesornya menggunakan nilai default, RAM default, dan harganya juga menggunakan nilai defaultnya. Nah, jadi segitu dulu cara penggunaan konstruktor metode ini. Dan di video berikutnya kita akan membahas tentang parameter dan disk.